pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bu. Apa kabar hari ini? Sehat biasa. Sehat, makasih ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan berdoa. Silakan salah satu memimpin doa. Ya, saya Bu. Oke, silakan Ivana. Marilah Bu Tata dan teman-teman kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu sehingga kami berkumpul di tempat ini untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Berkatilah ya Bapak supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kami lakukan pada hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji dan panjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ivana. Ya Bu. Oke, semuanya anak sudah membaca buku? Sudah ya. Sudah? Kalau sudah membaca, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar ekonomi. Oke, pintar. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya berharap kalian dapat mendeskripsikan pengertian ilmu ekonomi, menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, dan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Lalu, langkah-langkah pembelajaran pada hari ini, saya akan menerapkan tanya jawab. Lalu selanjutnya, saya akan memberikan penguatan jika perlu. Nanti di akhir saya akan melakukan diskusi kelompok mengenai pembagian ilmu ekonomi. Oke, langsung saja. Saya sudah menyediakan 2 gambar. Nah, kira-kira menurut kalian ini gambar tentang apa ya? Ada yang bisa menjawab? Itu premium BBM. Kembali apa? Yang bawah itu sedang antri membeli BBM. Antri membeli BBM. Gimana? premiumnya habis itu Bu. Premiumnya habis? Iya. Solarnya habis. Solarnya habis. Kenapa ya kira-kira bisa habis? Karena mungkin berhenti memproduksi, Bu. Berhenti memproduksi? Iya. Kalau berhenti memproduksi, nanti mau kamu kerja jalan dulu. Oh iya, Bu. Iya. Ayo, kira-kira kenapa ya kok bisa sampai kehabisan kayak gini tuh kenapa ya? Stoknya Bu. Stoknya habis. Iya. Kira-kira ada fenomena apa ya? Jadi ini Bu, jadi langka itunya, premium sama solarnya. Oke, benar ya Ivana. Jadi gambar 2 gambar di atas ini merupakan realitas dari kelangkaan. Kelangkaan itu terjadi jika misalnya kebutuhan kita itu tidak dapat terpenuhi. Nah, untuk belajar tentang kelangkaan ini, maka kita harus belajar tentang masalah ekonomi. Seperti yang kalian sudah pelajari. Nah, menurut kalian apa sih ekonomi itu apa sih? Ilmu ekonomi itu apa sih? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, Ivana. tahu saya ekonomi itu kayak apa ya? Kayak peraturan dalam rumah tangga. Peraturan dari rumah tangga. Oh, ada yang lain? Siti? Peraturan untuk memenuhi kebutuhan. Peraturan untuk memenuhi kebutuhan. Oh ya, benar ya teman-teman. Jadi, ekonomi itu adalah aturan untuk memenuhi rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Terus selanjutnya saya akan bertanya, kenapa sih rumah tangga itu harus diatur? Ada yang tahu? Mengapa rumah tangga itu harus diatur? Ya, Iko mungkin mau menjawab. Agar ini, Bu, proses apa yang diharapkan itu dari rumah tangga itu dapat berjalan dengan baik. Proses? Apa tadi proses? Apa yang diharapkan, misalnya kayak mengatur ini, mengatur itu, agar dapat berjalan dengan baik. Ada berjalan baik, bagus, tapi kurang tepat. Ada yang bisa melengkapi? Dimas? Diatur agar kalau saya agar tidak kacau. Diatur agar tidak kacau. Benar, juga kurang tepat. Ada yang bisa melengkapi? Apa? Mungkin apa yang direncanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Supaya yang direncanakan berjalan dengan lancar. Ya. Bisa juga. Ada yang lain? Mungkin ini sama? Ya Bu, diatur tuh kayak biar tertata Bu ininya, apa namanya, rumah tangganya, terus biar kebutuhan hidupnya itu juga terpenuhi, nggak kelebihan, nggak kekurangan gitu. Oh iya. Benar ya teman-teman, jawaban dari kalian semua itu semua benar. Lebih tepatnya, kenapa sih ilmu ekonomi itu harus diatur? Jadi kita kan tahu kebutuhan dan keinginan kita itu sangat banyak. Dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita itu sangat sedikit.
Jadi itu diatur supaya kebutuhan kita itu tetap dapat terpenuhi seperti itu. Paham? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian ilmu ekonomi. Sebelum saya masuk ke dalam materi, ada yang tahu ilmu ekonomi itu dibagi menjadi berapa? Tiga apa aja? Deskriptif, Teori, lalu terapan. Benar. Lalu ilmu ekonomi teori itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang tahu? makro dan mikro. Makro dan mikro. Benar ya teman-teman. Jadi pembagian ilmu ekonomi itu dibagi menjadi tiga, yaitu ekonomi deskriptif, teori, dan serapan. Dan ekonomi teori ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Oke. Lalu ada yang tahu ekonomi deskriptif itu apa? Bu, Ya, Maria. ekonomi deskriptif itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi pada suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu berdasarkan data yang ada. Oke, benar ya yang dikatakan Maria. Jadi ilmu ekonomi deskriptif itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi pada suatu daerah. Yang contohnya itu krisis ekonomi yang kita alami tahun 1988. Selanjutnya tadi pembagian ilmu ekonomi ada ekonomi teori. Ada yang tahu ekonomi teori itu apa? Saya, Bu. Ya, yaitu Ilmu ekonomi teori itu ilmu yang menjelaskan hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Oke, benar ya? Benar yang dikatakan Yeriko. Lalu, ilmu ekonomi teori tadi kan dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ada yang tahu perbedaan jelasnya antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Bu, Apa Maria? kalau makro mungkin ruang lingkupnya lebih luas, kalau mikro lebih sempit. Oke, benar. Kalau ekonomi makro itu lebih luas, kalau mikro lebih sempit. Terus sekarang ada yang bisa menyebutkan contohnya mikro dan makro? Bu, Ya, di sana. menurut saya kalau yang mikro itu misalnya dalam harga barang yang itu tuh biasanya dia hanya menganalisis barang-barang tertentu saja. Tapi kalau makro itu harga dan barang jasa secara keseluruhan. Oke, benar teman-teman. Jadi kalau misalnya ekonomi makro itu menganalisis harga secara keseluruhan, kalau mikro itu hanya menganalisis barang dan jasa tertentu saja. Contohnya kalau misalnya ekonomi mikro, dia akan lebih menjelaskan tentang teori perilaku konsumen, produsen, sedangkan ekonomi makro itu akan menjelaskan secara keseluruhan, contohnya pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya tadi yang ketiga itu ada ekonomi terapan. Ada yang tahu ekonomi terapan itu apa? Coba Dimas. Ekonomi terapan itu adalah analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Oke, benar ya teman-teman yang dikatakan Dimas. Ekonomi teori itu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Oke, setelah kita mempelajari tentang pembagian ilmu ekonomi, pengertian ilmu ekonomi, selanjutnya kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa aja itu prinsip ilmu ekonomi? Bu, Oke, paham. menurut saya prinsip ekonomi itu pengorbanan yang dilakukan sekecil mungkin untuk memperoleh hasil tertentu dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil secara maksimal. Oke. Benar ya teman-teman. Jadi prinsip ekonomi ini pada dasarnya berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu atau pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil yang maksimal. Contohnya prinsip ekonomi ini kan dia diterapkan dalam kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Dalam produksi itu contohnya kalau misalnya tukang kayu, dia akan mencari kayu yang paling kualitas paling bagus, tapi mencari juga yang lokasinya dekat. Biar apa? Biar ongkos kirimnya murah. Jadi dia ingin mendapatkan kualitas terbaik, tapi dengan harga yang paling murah. Oke, paham? Bisa dimengerti?
Oke, kalau sudah bisa dimengerti, sekarang saya tanya. Misalnya contohnya, Dimas ingin membangun rumah mewah. Terus dalam membangun rumah mewah ini, Dimas ingin semua bahan bakunya itu bahan baku terbaik dengan harga yang paling mahal. Nah, menurut kalian, apakah ini sudah menerapkan prinsip ekonomi? Sudah atau belum? Saya beri waktu berpikir. Yang sudah tahu bisa angkat tangan. Kira-kira yang dilakukan Dimas ini sudah menerapkan prinsip ekonomi belum ya? Belum. Kenapa belum? Menurut Maria belum. Kenapa Maria? Dia mengeluarkan biaya yang besar. Karena mengeluarkan biaya yang besar. Oke. Kalau Ines, menurut Ines sudah atau belum? Belum. Kenapa Ines belum? Karena bahan baku yang berkualitas itu yang dipakai kan masih harganya mahal-mahal. Oke, harganya mahal-mahal. Jadi ada yang memiliki jawabannya berbeda, ada yang merasa ini sudah menerapkan prinsip ekonomi, atau semua? Bukan semua. Bukan, Bu. Bukan semua. Oke. Jawabannya benar? Bukan ya teman-teman. Jadi ini belum menerapkan prinsip ekonomi, karena prinsip ekonomi itu berusaha mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi pengorbanannya sedikit. Oke, selanjutnya untuk memahami lebih lanjut tentang materi kita pada hari ini, Ibu akan membagi kalian masuk dalam beberapa kelompok. Mungkin bisa berkelompok dengan teman di sebelahnya saja. Ini tugasnya, saya ingin tahu menurut kalian di antara dua gambar ini tuh termasuk pembelajaran ilmu ekonomi yang masuk dalam mana dan alasannya apa. Oke, sekarang saya beri kalian waktu berdiskusi 15 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, silakan berdiskusi. Oke teman-teman, sudah selesai? Sudah. Oke. Dari kelompok siapa dulu nih yang mau pertama? Kelompok Maria? Maria. Menurut kelompok Maria, gambar yang pertama ini termasuk apa? Ekonomi mikro. Ekonomi mikro? Ya. Kenapa ekonomi mikro? Karena menganalisis tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen. Ada yang berbeda, ada yang menurut kelompok Maria ini tentang ekonomi mikro. Apakah semua sama? Sama, Bu. Sama. Oke. Lalu yang kedua makro. Kenapa ini makro? Karena membahas secara keseluruhan. Karena keseluruhan. Apakah teman-teman lain sama? Ya, Bu. Sama. Sama, Oke. Bu, sama. Oke, benar ya jawaban dari kelompok Maria. Mari kita beri tepuk tangan. Oke. Yang pertama ini benar. Ini adalah contoh ekonomi mikro, yang kedua ini ekonomi makro. Ini karena yang ekonomi mikro ini kan contoh dari perilaku konsumen ya. Terus yang kedua ini inflasi. Inflasi ini akan membahas secara keseluruhan, secara agregat seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, untuk apa sih belajar ilmu ekonomi? Mengapa sih kita belajar ilmu ekonomi? Mengapa tadi kita mempelajari
pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, prinsip ekonomi. Kira-kira untuk apa ya kita belajar ilmu ekonomi itu? Ada yang tahu? Iya, Maria. Kalau menurut saya itu mengapa kita belajar ekonomi karena kita bisa mengatur kehidupan finansial kita, Bu. Untuk mengatur kehidupan finansial. Ya. Oke, ada jawaban lain? Kenapa sih kita harus belajar ilmu ekonomi? Saya Bu, Ya, Ivana. supaya besok kalau berumah tangga dapat menyiapkan atau mengatur ekonomi keluarga itu dengan baik. Jadi kan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah. Oke, jawaban Ivana supaya saat rumah tangga dapat mengatur ekonomi rumah tangga. Oke, ada jawaban lain kenapa kita harus belajar ekonomi? Mungkin Dimas atau Yeriko yang tahu nih. Nah, kenapa sih kita harus belajar ekonomi? Kenapa tadi itu kita belajar ekonomi itu kenapa? Mengapa? Kalau menurut saya Bu, agar kita tahu itu Bu, gimana besok mengatur keuangan di rumah tangga kita. Oke, untuk mengatur keuangan rumah tangga keluarga kita hampir sama jawaban dengan Ivana. Jadi, mengapa sih kita tuh harus belajar ilmu ekonomi? Yang pertama, itu berpengaruh kepada kegiatan sehari-hari. Benar tadi yang diucapkan Maria, diucapkan Ivana dan Yeriko untuk mengatur rumah tangga. Oke, itu ilmu ekonomi ini berfungsi untuk kita sehari-hari dalam perilaku kita konsumsi. Nah, lalu selain itu untuk membantu kita mengetahui masalah global. Jadi kalau misalnya kita lihat berita, Indonesia ini mengalami inflasi, nah kita tuh tahu kenapa sih inflasi itu apa seperti itu. Selain itu, kita tuh harus belajar ekonomi agar kita tuh tahu memperbaiki dan mempelajari cara berpikir kita. Contohnya pada masa pandemi ini, banyak orang yang cepat-cepat belanja kan. Nah, itu tuh kalau kita mengerti ekonomi, kita tuh tidak akan melakukan seperti itu. Jadi gitu. Jadi itulah mengapa kita harus belajar ilmu ekonomi. Oke, kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian ilmu ekonomi. Ada yang ingat tadi pengertian ilmu ekonomi itu apa? Ayo. Saya Bu, Ya. ya menurut saya ekonomi itu kan diambil dari bahasa Yunani Bu. Iya. Terdiri dari kata oikos dan nomos. Oikos itu kan artinya rumah tangga dan nomos itu adalah aturan. Jadi ekonomi itu adalah aturan yang berlaku yang dipakai dalam rumah tangga yang digunakan untuk mengatur atau menata ekonomi dalam rumah tangga supaya kebutuhan hidupnya terpenuhi. Iya benar. Jadi ilmu ekonomi tadi itu untuk mengatur peralatan rumah tangga yang diatur supaya kebutuhan kita dapat terpenuhi. Lalu tadi ada pembagian ekonomi, tadi dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi spesifik, teori, dan terapan. Lalu ekonomi teori tadi dibagi 2, yaitu ekonomi mikro dan makro. Nah, habis itu tadi ada prinsip ekonomi, yaitu berusaha dengan pengorbanan yang sedetailnya untuk mendapatkan hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk menghasilkan, untuk memperoleh hasil yang maksimal. Oh iya, mari kita beri tepuk tangan untuk pasangan. Saya rasa kalian sudah memahami apa itu konsep dasar ilmu ekonomi, memahami prinsip-prinsip ekonomi. Bagaimana teman-teman pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Oke, untuk tambah kalian mendalami materi, kalian bisa mengerjakan AKS halaman 42 yang kita akan bahas di minggu depan. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, saya mau minta salah satu kalian untuk memimpin doa. Oke, silahkan. Mari teman-teman kita berdoa dalam rangka dan kita bersyukur. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kami boleh mendapat ilmu yang baru untuk kami, semoga berguna untuk masa depan kami. Semua ini kami mohon kepadamu dengan peran-peran Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih Maria. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat siang.